sejarah, balik lagi di podcast Jejak Nusantara. Bareng aku Syafa Atul Adawiyah dan aku Siti Rohmani. Nah, kali ini kita bakal ngebahas salah satu sejarah yang paling melegenda di Indonesia. Tapi sebelum itu kalian sehat-sehat aja kan? Sehat-sehat tuh, jangan sakit-sakit. Oh ya Sid, kalau bahas tentang pahlawan, siapa sih pahlawan yang paling kamu sukai, paling kamu kagumin, paling kamu favoritin deh? Kalau aku sih ada banyak ya. Tapi salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Karena dia tuh bukan cuma sekedar pangeran aja, tapi juga sosok yang luar biasa dengan tekad yang kuat. Nah, pas banget nih sama topik pembahasan kita hari ini adalah Perang Diponegoro. Nah, supaya obrolannya makin seru, kita udah datangin 2 tamu paling kece. Wah, siapa tuh? Kepo banget ya? Ya dong. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita main game dulu? Supaya agak tegang-tegang banget. Wah, boleh tuh. Gimana kalau game tebak gambar di kepala? Jadinya nanti kan ada salah satu tamu kita ambil gambar terus taruh di atas kepala, salah satunya tamunya lagi kasih clue supaya bisa ditebak. Wah, seru tuh. Kalau gitu, yuk kita samperin tamu kita yang ada di ruang gambar. Tunggu dulu. Ada cara gitu buat nyamperin tamu kita yang kece. Gimana tuh? Caranya pakai jurus abrakadabra. Oke, siap? Kamu siap ya? Penonton juga harus siap ya. Lihat jurus kita. 1, 2, 3. Abrakadabra. Jeng jeng. Nah, sekarang mari kita sambut 2 tamu spesial kita. Tada! Oke, silakan duduk. Mas, Mbak, kakak-kakak yang cantik dan ganteng. Bisa kenalin namanya siapa? Oke, siapa dulu nih? Ladies first nggak sih? Oke. Hai guys, kenalin aku JJ. Sumpah deh aku first time diundang ke podcast, apalagi ini podcast tentang sejarah. Apa namanya podcastnya? Jejak Nusantara ya? Ya, Jejak Nusantara. Oke, thank you. Oke, lanjut. Dan saya adalah Zaidan. Oke, terima kasih kakak-kakak udah datang di podcast Jejak Nusantara. Oke, yang tadi kita bilang, jadi kita bakal tebak gambar. Siapa duluan nih yang mau? Ladies first dong. Oke, ladies first. Oke, silakan Kak JJ ambil satu gambar, ditaruh di atas kepala. Oke, jadi clue pertama dari aku, dia itu pangeran dari Yogyakarta. Siapa? Sultan Hamengkubuwono. Bukan. Beliau itu memimpin perang melawan Belanda pada tahun 1825. Oh, astaga. Diponegoro nggak sih? Ya, benar. Oke, selanjutnya Mas Zidan. Silakan Mas Zidan, Set. Nih, dipegang Mas Zidan. Oke, clue pertama, ini adalah strategi Belanda untuk menghadapi perang gerilya di Ponegoro. Apa ya? Aku kasih clue tambahan mau nggak? Boleh. Jadi tuh gambarnya tuh banyak bangunan, terus kecil-kecil, dan dia itu tersebar di Pulau Jawa. Oh, itu pasti Benteng Stesel. Oke, benar banget. Ternyata tamu kita hebat-hebat ya. Banget. Ronde terakhir nggak sih? Oh, masih ada lagi nih Kak? Masih, was. Oke. Ronde terakhir ini buat Mbak Jede. Asik, apa nih? Oke, clue-nya ini dia tuh ikon dari Diponegoro, sering muncul di lukisannya beliau. Gampang banget sih, ini kuda nggak sih? Oke, benar. Keren ya. Ternyata mereka nggak cuma kece tapi juga sudah pastinya pintar. Oke, kita biar ke pembahasan utama, kita pakai jurus lagi untuk ke ruangan yang utama. Mungkin para tamu bisa turun, Mas Zidan, Kak Jide. Ayo ke samping kita. Jurusnya itu abrakadabra. Jadi nanti habis abrakadabra kita pasti langsung teleportasi, oke? Oke. Siap. 1, 2, 3. Abrakadabra. Tada. Oke, silakan duduk. Oke. Oke, tadi gimana gamenya? Seru nggak, Mbak? Seru banget Seru. sih. Seru kan? Oke, jadi karena sudah seru-seruan, kita ke pembahasan topik inti nggak sih? Ya, karena kita juga udah ngebahas tentang clue yang cocok banget sama materi kita hari ini, yaitu Yes. kayak
Pangeran Diponegoro, bangunan stelsel, dan kudanya sekaligus. Oke, nih pertama Mbak JJ kayak karena tadi ladies first kan. Iya Nih deh. Mbak JJ gimana sih sebenarnya yang latar belakangi perang Diponegoro itu? Jadi, perang Diponegoro itu meletus pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, awalnya Pangeran Diponegoro itu merasa prihatin banget nih sama rakyatnya. Karena rakyatnya itu menderita karena pajak yang tinggi serta korupsi para pejabat. Tapi ada satu hal lagi nih yang bikin Pangeran Diponegoro banget. Kalian tahu nggak apa? Enggak. Nah, jadi Belanda itu membangun jalan melewati tanah leluhurnya tanpa izin. Wah, jadi gak kebayang kalau ada orang asing yang ngebangun jalan di tempat yang bukan punya dia dan gak minta izin gitu. Kalau aku di sana pasti kesel banget sih. Prihatin ya. Beliau melihat perlawanan ini sebagai bagian dari jihad melawan penjajahan. Jadi ini bukan sekedar melawan pribadi, tapi juga masalah rakyat dan agama. Oh, mantap ya. Jadi itu benar-benar dari hati gitu ya. Iya, iya. Kalau soal jalannya perang, Mas Jidan bisa ceritain nggak? Jadi Pangeran Diponegoro itu punya satu strategi unik, di mana pasukan Diponegoro itu melawan penjajahan dengan cara dia itu kayak tiba-tiba muncul lalu menghilang lagi, dan itu membuat Belanda kewalahan. Bener banget Mbak MC, jadi itu tuh namanya strategi benteng stelsel. Jadi Belanda itu membangun banyak benteng di berbagai tempat supaya Pangeran Diponegoro itu beserta pasukannya terbatasi pergerakannya. Wah, gitu ya. pintar juga ya. Belanda bisa putar otak ya. Keren. Iya, dan akhirnya strategi itu cukup efektif untuk melemahkan kekuatan Pangeran Diponegoro. Wow, jadi begitu ya teman-teman, inti dari peperangan Diponegoro. Cukup tragis tapi pasti asik untuk kita dengarkan karena sudah dari tamu kece kita, pastinya seru kan. By the way, Mas Mbak, kenapa nggak diminum nggak dimakan sih? Kita udah capek-capek Kita udah nyiapin loh. Nih, silakan diminum dulu, dimakan. Jatuh. Kita Ini Mas Jidan. santai, kita harus santai. Nih teh dari pegunungan Ponegoro tuh. Bisa aja Mas siapa. Takutnya Diponegoro nih, jadi bawa-bawa Diponegoro. Gimana Mbak? Asik nggak datang ke podcast Jejak Nusantara? Asik banget sih, sumpah aku seneng banget bisa diundang ke sini. By the way, Mbak ini dari sekolah mana? Kelasnya berapa gitu? Dari siapa dulu? Aku terus nih, Zaidan dulu dong. Udah, Mas Zaidan dulu. Mas Zaidan. Dari sekolah mana Mas Zaidan? Aku dari SMA Negeri 3 Bontang, dan saya kelas 11D. Kalau Mbak Yujai sendiri gimana? Sekelas sama Zaidan sih aku sebenarnya. Oh, seperangkat ya. Iya. Oke, kita balik ke topik utama aja ya. Iya. Kalau udah istirahat, Iya. saatnya Kembali ke topik utama. Oke, udah selesai Kak Gigi. Udah. Gini Kak, aku punya satu pertanyaan. Gimana sih akhir dari perang Diponegoro itu? Nah, jadi gini, akhirnya pada tahun 1830, Diponegoro itu diundang ke Magelang untuk mengikuti perundingan. Tapi sayangnya itu tuh cuma tipu daya muslihatnya Belanda doang. Beliau itu ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga beliau wafat pada tahun 1855. Aduh, tragis banget ya. Rasanya kayak dikhianati gitu ya. Iya, Wah, meskipun dia udah ditangkap, dia tetap dijadikan sebagai pahlawan nasional ya. Iya. Nah, Mas Mbak, sebelum kita akhiri nih sesi yang sudah kita lumayan panjang ini ya. Nah, kita pengen kasih game semacam kuis. Jadi kayak kuis kilat, kita kasih pertanyaan dan Mas sama Mbak silahkan jawab sesuai opini masing-masing. Gimana, siap? waduh kuis nih. Ya, Ya. Semoga gampang deh ya. gampang sih kayaknya. Mas Zidan siap? Boleh lah dicoba dulu. Oke. Mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama, kalau Pangeran Diponegoro masih hidup sampai sekarang, menurut kalian dia bakalan jadi sosok apa? Kalau menurut aku sih aktivis yang vokal membela rakyat. Kalau Mas Zidan gimana? Kalau saya itu
mungkin dia menjadi ulama sekaligus pemimpin bangsa. Nih ya, pertanyaan kedua. Kalau misalnya seandainya Mas sama Mbak bisa ketemu sama Diponegoro, apa sih yang pengen ditanyakan langsung? Saya pengen tahu gimana cara beliau tetap semangat melawan meskipun musuh lebih kuat. Kalau Mbak Jeje Kalau sendiri? aku sih pesan yang untuk generasi muda ya. Oh, bagus banget. Oke, pertanyaan ketiga. Apa pelajaran terbesar yang dapat dicontoh dari Pangeran Diponegoro untuk anak muda zaman sekarang? Bahwa keberanian dan prinsiplah hal yang paling penting dibandingkan kekuasaan, jabatan, maupun kekayaan. Mas Zidan gimana? Kalau menurut saya itu pentingnya solidaritas. Kalau rakyat bersatu, kekuatan luar biasa bisa saja muncul. Oke. Nih, pertanyaan keempat ya. Kalau misalnya seandainya kalian hidup di zaman itu, kalian mau ikut berperang atau enggak nih? Ayo. Jujur saja, nah, kalau aku sih pasti takut. Tapi saya tetap ikut. Karena kalau nggak berjuang, pasti penjajahan akan terus datang. Kalau aku sih pasti ikut juga, walaupun resikonya besar. Oke, last question. Menurut kalian bagaimana cara terbaik untuk menghargai perjuangan Pangeran Diponegoro untuk sekarang? Kalau menurut aku sih dengan kita belajar sejarah dan nggak melupakan perjuangan beliau. Iya benar. Kalau aku sih dengan menjaga budaya kita sekaligus berani melawan ketidakadilan modern. Wah, luar biasa sekali ya jawaban tamu-tamu kece kita ini. Kalau dipikir-pikir dari peperangan ini kita bisa belajar banyak ya. Dari keberanian, pengorbanan, dan juga melawan ketidakadilan. Bener banget. Dan jangan lupa sejarah itu bukan cuma masa lalu, tapi juga cerminan buat kita di masa depan. Aku setuju sih, karena kalau misalnya kita nggak belajar sejarah, kita bisa aja jatuh ke kesalahan yang sama. Mas Zaidan gimana? Betul. Dan lewat cerita pahlawan seperti Diponegoro, kita bisa termotivasi untuk cinta tanah air. Oh iya. Oke, makasih ya Mas Zaidan, Mbak Jeje sudah berkenan untuk hadir di podcast Jejak Nusantara. Iya, makasih banget sama-sama. Kita dengan senang Sama-sama. hati bisa ikut podcast ini. Ya, terima kasih loh sudah meramaikan dan juga memberikan kita banyak pelajaran di hari Untuk ini. di hari ini. Oke, sobat sejarah, sampai di sini dulu obrolan kita tentang perang Diponegoro. Dan jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat belajar sejarah. Oke, salam sejarah. Dadah.